remnants of a senseless tradition. This is Sparta! Scene dimulai dari seorang bayi yang sedang dicek apakah dia terlahir terlalu kecil, lemah, prematur, atau bahkan cacat. Dia akan dibuang. Hal ini sangat lumrah bagi semua orang di Sparta. Sedari kecil dia telah dilatih agar menjadi prajurit yang tangguh oleh ayahnya. Cinta tanah air dan bangsa merupakan hal yang wajib dimilikinya. Mati untuk Sparta adalah sebuah kemenangan besar. Greatest glory he could achieve. Ketika seorang anak berusia 7 tahun, ada tradisi yang disebut agoge. Mereka harus dilepas ke alam liar untuk belajar banyak hal. Mulai dari bertarung untuk mendominasi, mencari makan sendiri, dan bila perlu mencuri atau membunuh untuk mengatasi rasa laparnya, belajar untuk menahan rasa sakit. Semua itu dilakukan untuk mencetak prajurit terbaik yang dikenal dunia. Taught to show no pain, no. Beberapa kali dia diterjunkan ke alam liar, melawan seekor serigala raksasa yang berusaha untuk memangsanya. Indra perasanya sangat tajam karena udara dingin ketika itu. Dia menggiring serigala raksasa itu pada sebuah celah sempit kemudian menghabisinya di sana. Claws of black steel. His fall. Setelah itu dia pulang dari pengabdiannya untuk Sparta sebagai seorang raja yang hari ini dikenal Raja Leonidas. 30 tahun setelah itu, musuh kian mengintai dengan datangnya beberapa utusan dari kerajaan Persia atas titah dari Raja Xerxes. Mereka datang dengan sombong dengan menunjukkan tengkorak raja-raja yang telah mereka taklukkan. Ketika itu Raja Leonidas sedang melatih anaknya. Lalu kemudian dia diberitahu oleh patih sekaligus sahabatnya bahwa ada utusan dari Persia yang ingin bernegosiasi. Leonidas pun menghampirinya. Utusan itu diantar oleh konsul Tanteron yang mana dia merupakan seorang dewan diplomat bagi Sparta. Leonidas mewanti-wanti utusan itu agar jangan gegabah dalam berbicara karena dia berada di kawasan Sparta yang dimana tempat dilahirkannya prajurit terbaik di Yunani. Namun di sela-sela perbincangan itu, istri Leonidas yakni Ratu Gorgo menyela pembicaraan mereka karena utusan itu meminta tanah dan air yang artinya Sparta harus tunduk kepada kerajaan Persia. What makes this woman think she can speak among men? Because Message do you bring? Earth and water. Spartan women give birth to real men. Di sela pembicaraan yang kian memanas itu, Leonidas mengajaknya untuk sedikit berjalan menuju sumur besar. Di sana Leonidas berpikir, mempertimbangkan, serta mengamati lingkungan rakyatnya terkait respon apa yang akan dilakukannya kepada utusan Persia itu. Karena keputusan yang pada waktu itu akan diambilnya tentu akan menentukan nasib rakyatnya ke depan. Ditambah lagi dia mendengar bahwa orang-orang di Athena pun menolak permintaan dari Persia untuk tunduk. Jika orang Athena pun menolaknya, maka tentu Sparta punya hak untuk mempertimbangkan hal tersebut. Dia pun memutuskan untuk melawan penjajahan itu dengan tidak mengizinkan pulang utusan Persia karena dia telah menghina ratunya dan mengancam akan memperbudak rakyatnya. Mereka pun menghabisi para utusan Persia dengan menjerumuskan mereka ke dalam sumur besar. You insult my queen. This is Sparta! Malam harinya Leonidas pergi menemui Empor. Mereka adalah pendeta para dewa kuno. Wujudnya lebih mirip hewan daripada manusia, karena mereka terlahir cacat dari perkawinan sedarah. Makhluk yang bahkan Leonidas pun harus memohon dan menyuap. Karena tidak satupun raja Sparta yang berperang tanpa restu para Empor. Di sana Leonidas menjelaskan bahwa bangsa Persia mengaku pasukan mereka berjumlah jutaan orang. Namun semoga saja hal itu tidak benar. Leonidas pun menjelaskan strateginya untuk melawan jumlah pasukan Persia yang berjuta-juta itu untuk digiring ke sebuah celah pegunungan di gerbang panas sebelah utara Sparta. Dalam celah itu, berapapun jumlah pasukan Persia tidak ada apa-apanya di hadapan perisai Sparta. Namun para Empor menjelaskan strategi yang disampaikan oleh Leonidas karena sebentar lagi bulan purnama ada festival suci dan kuno, yaitu Festival Karneia. Into the mountain pass we call the Hot Gates, where I will make sure. August, Leonidas. Di sana Leonidas menegaskan dengan lantang bahwa jika Sparta tidak berperang maka laki-lakinya akan mati dan wanita serta anak-anaknya akan menjadi budak atau bahkan lebih daripada itu. Sparta will burn! Her men will die! Para Empor pun terdiam dan memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada orakel.
Oracle adalah seorang gadis cantik yang dibuat mabuk dengan dalih nanti dia akan dimasuki roh dewa sehingga yang dikatakannya itu adalah perkataan dewa yang patut dipatuhi. Leonidas dibuat kesal karena hal itu jelas-jelas tidak masuk akal dan dia menyuruh agar Epor harusnya lebih percaya kepada akal sehatnya daripada kata-kata seorang gadis yang mabuk. Namun hal itu adalah tradisi turun-temurun yang mana Leonidas pun harus menghormati nasihat para Epor. Your blasphemies have cost us. I'd prefer you trusted your reason. Dan di Sparta, baik pemerintah atau rakyatnya, pria atau wanita, budak atau raja, semuanya ada di atas hukum. Oracle pun berkata, berdoalah pada angin, Sparta akan hancur, seluruh Yunani akan hancur, jangan mempercayai manusia, hormati para dewa, hormati upacara Karneia. Honor the Carnea. Ketika Leonidas sudah pulang, rupanya para Epor itu disuap oleh salah seorang utusan dari Persia sehingga keputusannya itu merugikan Leonidas dan Sparta. Di sana juga ada konsultan Theron yang ternyata dia adalah seorang pengkhianat karena disuap juga. Malam itu Leonidas sangat penuh dengan kebimbangan dengan apa yang tadi dikatakan oleh para Epor. Malam itu sang ratu berusaha memotivasinya dan sedikit memberikan saran serta masukan. Keesokan harinya Leonidas yang dibantu oleh kaptennya mengumpulkan 300 orang pasukan dari seluruh keturunan laki-laki setiap keluarga. Termasuk juga Astinos yang merupakan anak dari sang kapten itu sendiri yang umurnya masih sangat muda. He is your son. Tak lama setelah itu datanglah para konsultan Sparta termasuk Theron yang mengingatkan Leonidas agar jangan berperang karena Oracle telah melarangnya untuk berperang. Leonidas dengan santai berkata bahwa dirinya tidak akan berperang, dia hanya akan sedikit berjalan-jalan dan 300 orang ini adalah pengawal pribadinya. These 300 men are my personal Theron menanyakan kemana Leonidas akan pergi, ke arah utara jawabnya, yang berarti ke Gerbang Panas. Mereka pun pergi dengan jiwa kesatria yang akan membela tanah airnya sampai mati. Di sana turut hadir sang ratu dan anak Leonidas yang mengantarkan kepergiannya. Dengan penuh harap, Ratu Gorgo meminta kepada Leonidas agar kembalilah dengan perisainya atau dengan berada di atasnya. Momen yang sangat begitu berat bagi mereka ketika melihat seorang yang dicinta harus pergi meninggalkannya tanpa tahu pasti dia akan kembali atau tidak. Leonidas pun pergi tanpa sepatah kata pun seperti selamat tinggal sayang ataupun yang lainnya. Tidak ada celah untuk terlihat lemah bagi seorang Sparta. Hanya yang tegar dan kuat yang boleh menyebut dirinya pria Sparta. Spartan! Goodbye, my love. He doesn't say it. For our lands, for our family. Di tengah perjalanan Leonidas bertemu dengan Daxos yang memimpin pasukan Arkadia. Mereka pun bergabung untuk melawan pasukan Persia. Mereka beristirahat di sebuah tempat dan rupanya mereka diikuti oleh seseorang. Mereka pun melihat ada sebuah pemukiman yang diserang, di sana sudah sangat berantakan sekali dan tidak ada satupun mayat para penduduknya. Ada seorang anak yang selamat dari tragedi itu yang tiba-tiba muncul dari balik asap, kemudian dia pingsan. Rupanya mayat para penduduk itu diikat di sebuah pohon besar dengan harapan hal itu akan melemahkan mental pasukan Sparta dan yang lainnya. We'll put their name to the test. Hal ini terbukti karena Daxos banyak bercerita tentang hantu Persia dari masa lalu dan konon pasukan Persia itu tidak bisa dibunuh ataupun dikalahkan. Namun Leonidas tidak percaya dengan cerita semacam itu yang mana hal itu akan memperlemah mental pasukan mereka. Keesokan harinya mereka sampai di celah sempit dekat Gerbang Panas di mana di sana jumlah pasukan Persia tidak akan ada artinya. Hari itu nampak pasukan Persia yang menaiki beberapa kapal laut sudah disambut hangat oleh badai laut Yunani. Kemenangan untuk hari pertama. Persians! Thunderbolts. And batters the Persians' Spartan reserve. Malam itu ada seorang konsultan yang mengunjungi sang ratu. Dia berencana untuk membantu Ratu Gorgo agar bisa berbicara di forum para dewan. Yang mana nanti Ratu Gorgo akan meminta persetujuan dewan lainnya untuk membantu Leonidas berperang dengan mengirimkan prajurit dalam kekuatan penuh. Di sisi lain, ada 3 orang yang mengintai pasukan Persia. Seseorang dari Sparta malah senang melihat jutaan pasukan Persia yang sedang singgah di tepi laut Yunani. Dia berkata bahwa sudah sangat lama dia melewati beberapa pertempuran, dan semoga dari pasukan Persia itu ada yang sepadan dengan orang Sparta.
adversary who could offer me what we Spartans call a beautiful death. Keesokan harinya ada seorang utusan dari Persia yang menanyakan siapakah komandan dari pasukan Sparta. Prajurit Sparta nampak sedang membangun tembok dari batu sambil diselingi oleh beberapa mayat tentara Persia untuk melemahkan mental mereka. Utusan Persia itu pun marah melihat mayat pasukannya dijadikan semen untuk membangun tembok. Ketika tangannya hendak mengayunkan cambuk, dia kalah cepat oleh Stelios yang menebas tangannya hingga putus. Stelios menyuruhnya untuk kembali dan memberitahukan kepada Xerxes bahwa dia sedang menghadapi manusia merdeka, bukan budaknya. Utusan itu tersenyum sambil menahan rasa sakit bahwa kau bukanlah budaknya, tapi wanita-wanitamu yang akan menjadi budak, sedangkan kau akan menjadi mayat. Pasukan Persia berjumlah jutaan orang, langkah kakinya membuat bumi bergetar, panah-panahnya menutupi matahari. My arm! Then we will fight in the shade. Ketika Leonidas sedang berbicara dengan kaptennya, tiba-tiba muncul seorang yang cacat fisiknya dan dari awal dia mengikuti pasukan Sparta dari belakang. Dia adalah Ephialtes. Seharusnya ketika dia lahir dahulu dia dibuang karena cacat, namun ibu dan ayahnya membawanya kabur. Jubah merah, perisai dan tombaknya itu adalah peninggalan ayahnya. Sang kapten mengancam akan menusuknya, namun hal itu dihentikan oleh Leonidas. Monster! Wise kid. Leonidas melihat kesungguhan Ephialtes dalam bertarung. Namun sayang sekali dia tidak bisa mengangkat perisainya setinggi leher karena itu merupakan pondasi dari pagar betis Sparta, yang mana ketika satu saja tidak kuat, maka akan menghancurkan yang lainnya juga. Ephialtes ditolak untuk ikut bertarung, tapi jika dia benar-benar ingin membantu Sparta, jadilah orang yang bertugas mengantarkan minum, mengobati yang luka, dan lain sebagainya. Ephialtes pun kecewa dengan keputusan Leonidas dan berkata bahwa Leonidas telah salah menilainya. Leonidas! Pada waktu itu tanah tiba-tiba bergetar seperti gempa bumi, padahal itu adalah efek dari jutaan pasukan Persia yang akan menyerang mereka. Mereka pun segera membuat barisan pagar betis untuk menahan pasukan Persia. This is where we hold them! Persia! Come and get them! On these shields, boys! Pagar betis yang dibuat itu sangatlah kokoh sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan Kroco Persia. Leonidas dan pasukannya dapat dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Tidak ada ampun bagi mereka. Ketika itu hujan panah menghampiri Sparta, saking banyaknya panah-panah itu menutupi sinar matahari. Setelah pasukan Kroco kalah, bergantilah dengan pasukan berkuda. Namun hal itu sama sekali tidak menyulitkan pasukan Sparta dengan pagar betisnya. Sedangkan pasukan Sparta belum ada satupun yang tewas. Easy, son. Di sisi lain Ratu Gorgo sedang berbicara dengan seorang konsultan bahwa dirinya bisa berbicara di depan para dewan 2 hari lagi. Dan dia harus membungkam suara Theron karena dia berusaha mengincar kedudukan Leonidas dan dirinya. Kemudian menjadikan Theron pendukungnya agar bisa segera memberikan bantuan kepada 300 Sparta. Setelah itu tiba-tiba Theron datang mengantarkan anaknya yang tadi bermain. Scene berpindah kepada Leonidas yang dengan santai memperhatikan sisa-sisa pasukan Persia yang terbaring lemah dan satu persatu dilenyapkan. Tiba-tiba datanglah Stelios yang memberitahukan bahwa ada beberapa pasukan Persia yang mendekat. Rupanya itu adalah Xerxes dengan para budaknya di atas singgasana yang digotong oleh mereka. Xerxes membujuk Leonidas agar bergabung bersamanya lalu nanti dia akan diberikan kekayaan yang melimpah sekaligus dijadikan panglima tempurnya. All because of a simple misunderstanding. Let us reason together. Jika Leonidas mau berlutut kepadanya, maka selesailah sudah serangan Persia kepada Sparta. Namun Leonidas dengan santainya menolak perintah itu dengan berkata bahwa kakiku cukup pegal karena pertempuran tadi pagi sehingga aku tidak bisa berlutut. Xerxes pun marah mengancam akan melenyapkan peradaban Yunani dan menghapusnya dari catatan sejarah. Setiap sejarawan dan penutur Yunani akan dibutakan dan lidahnya akan dipotong. Malam itu Xerxes menurunkan pasukan elitnya.
pasukan yang konon katanya tidak dapat dikalahkan. Mereka membawa seorang monster untuk membunuh Leonidas. Tenaganya sangat besar dan dia juga mati rasa. Orang Arkadia pun kali ini mendapatkan panggungnya untuk membantu dalam pertempuran. Arcadians! No! Xerxes menurunkan semua jenis pasukannya yang berwujud aneh. Jenderal yang gagal dalam penyerangan akan dihukum mati oleh Xerxes. Dia sudah sangat frustasi dengan kekalahan itu. Our eyes bear witness to the grotesque spectacle coughed for. When muscle failed, they turned to their... Ketika itu Leonidas menyuruhnya untuk kembali ke barisan. Namun tiba-tiba ada seorang pasukan berkuda yang berhasil menebas Astinos hingga dirinya harus gugur. Sang kapten pun menjadi marah dan menggila haus darah untuk membalaskan kematian putranya. My son! the enemy than the deepest battle drums. Malam itu Ratu Gorgo bertemu dengan Theron. Dia membujuk Theron agar besok memberikan suaranya supaya Sparta segera mendapatkan bantuan. Namun tidak mudah membujuk Theron, Ratu harus bersedia melayaninya malam itu. Dengan sangat terpaksa dia melakukannya. Di sisi lain, Leonidas dan pasukannya sedang beristirahat. Tiba-tiba Daxos datang memberitahukan tentang informasi jalan rahasia yang dibocorkan oleh Ephialtes. Besok mereka akan dikepung oleh pasukan Persia. Namun Leonidas menegaskan bahwa mereka tidak akan melarikan diri. Itulah yang ditunggu-tunggu, yakni mati untuk tanah air Sparta. Itulah kemenangan sejati, kematian yang indah. Daxos menganggap Leonidas gila. Leonidas menyuruh Daxos untuk menyebarkan kabar kepahlawanan 300 Sparta ke seluruh penjuru Yunani agar menjadi contoh kepahlawanan. Spartans never surrender. Spartans never retreat. Di sana Leonidas memberikan motivasi pasukannya bahwa pantang menyerah dan pantang mundur sudah menjadi hukum Sparta. Spartan law, we will stand and fight. Setelah itu dia mengajak Dilios untuk mengobrol empat mata. Dia menyuruh Dilios untuk mundur dan pulang, karena Dilios punya satu keterampilan yang tidak dimiliki oleh prajurit Sparta yang lain, yakni kemampuan bercerita atau storytelling. Sehingga kelak dia bisa menceritakan kisah kepahlawanan 300 Sparta yang gagah berani mempertahankan tanah airnya dari tirani. Dilios pun pulang bersama pasukan Arkadia yang mundur. Esoknya Ratu berbicara di depan para dewan lainnya dengan penuh percaya diri. Awalnya dia berhasil meyakinkan semua dewan yang ada di sana. Namun ternyata Theron berkhianat dengan menuduhnya bahwa Ratu semalam mengajaknya tidur. Seketika suasana pun menjadi ricuh. Tatkala Theron sedang lengah, Ratu menusuknya dengan pedang yang diambil dari penjaga yang ada di sana. Pakaiannya robek dan keluarlah koin emas bergambar Xerxes. Pada waktu itu semua dewan tahu bahwa Theron adalah seorang pengkhianat dan musuh di dalam selimut. Sementara itu, Leonidas nampak sudah terkepung karena Ephialtes berkhianat dengan memberitahukan jalan pintas untuk mengepung pasukan Sparta. Untuk terakhir kalinya utusan Persia memintanya bersujud kepada Xerxes. Dia pun menjatuhkan helm, perisai, dan tombaknya, kemudian bersujud kepada Xerxes. Namun dalam sujudnya itu dia teringat sang ratu. Leonidas, my compliments. Seketika suasana menjadi ricuh dan mereka dihujani panah dan tombak dari berbagai arah. His target is far. Semua pasukan Sparta saling berjatuhan satu persatu. Kapten dengan amarahnya masih bisa melakukan perlawanan. Hujan panah terakhir membuat semuanya tewas termasuk Leonidas. Ketika Dilios pulang, dia segera menghampiri Ratu dan memberikan kalung dari Leonidas. Dia pun segera menuju forum para dewan untuk menceritakan kisah kepahlawanan 300 Sparta yang gagah berani.
1 tahun berlalu dan kini dia memimpin 10.000 pasukan Sparta ditambah 30.000 pasukan Yunani untuk melawan pasukan Persia. Saat itu mereka bisa membayarkan dendam Leonidas dan 300 pasukannya. Setiap satu prajurit Persia harus melawan 3 pasukan Yunani, keuntungan bagi Yunani. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil adalah cinta tanah air dan bangsa merupakan hal yang sangat wajib dimiliki oleh setiap orang di suatu negara. Kalau bukan mereka yang mencintainya, siapa lagi? Rela mati demi negara untuk melawan penjajahan adalah sebuah jihad. Dan lagi, 300 partai itu sejatinya mereka gugur karena hukum yang tidak masuk akal dan memang hukum tersebut bisa diperjualbelikan oleh oknum yang disebut sebagai pendeta atau abhor. Atas segenap kru yang bertugas, Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam. His roar is long and loud. Remember us.